Oke guys, selamat pagi. Gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kabar kalian baik. Yang kabarnya mungkin kurang baik, saya doain mudah-mudahan cepat baik. Senang sekali pagi hari ini saya bisa menyapa kalian. Alhamdulillah pagi hari ini saya udah bisa riding kembali. Alhamdulillah juga dari saya udah agak mendingan. Jadi udah bisa buat narik kuplin. Ya kalaupun masih pakai jari, 2 jari, tapi saya merasa sangat senang sekali. Belok dulu, belok arah ke Senayan dulu. Ya ini jari saya yang satu masih diperban. Nih, lihat jari yang paling kecil sekaligus jari yang paling imut di antara jari yang lainnya. Masih ada ini kayunya nih. Ini namanya digip. Nah ini kayunya itu kayak kayu seperti kayu es krim. Jadi kalau kalian pernah makan es krim, nah sendoknya biasanya kan ada yang pakai kayu. Nah ini sama persis seperti ini. Ini kalau misalkan saya narik pakai kuplin, biasanya kayak kan narik kuplinnya pakai 3 jari. Kalau saya narik kuplin pakai 3 jari, otot yang ini ikut ketarik, otot jari yang paling kecil ikut ketarik, jadi rasanya itu masih berasa sakit lah. Tapi kalau pakai 2 jari, kalaupun sakit nggak begitu sakit banget. Jari saya ini lucu, ya sedikit agak aneh. Nih lihat, nih kalau yang ini bisa nekuk tuh. Tapi ada 1 jari yang nggak bisa nekuk. Yaitu jari yang ini nih, yang dekat jari yang paling imut nih. Nggak bisa nih, yang lainnya bisa nekuk, ini nggak bisa nekuk 1. Jadi 2 yang nggak bisa nekuk, jari yang paling kecil sama jari yang tengahnya nggak bisa nekuk nih, lihat nih kayak begini. Padahal jari yang satunya bisa nekuk semua tuh. Tuh, bisa mengepal, kalau yang satu nggak bisa ngepal. Nggak tahu deh kenapa. Semenjak dari saya seperti ini, sesuatu yang biasanya saya kerjakan dengan tangan kiri atau mungkin biasanya saya kerjakan dengan 2 tangan agak sulit. Ya seperti misalkan nyuci baju gitu ya. Kalau nyuci baju setelah dicuci saya peras gitu, sulit, nggak bisa. Karena kalau meras kan harus pakai tangan 2, nggak bisa. Kalau mau di laundry, ya gimana ya, harganya juga lumayan agak mahal. Kalau memang cepat malah lebih, kalau misalkan laundry yang lebih cepat malah lebih mahal. Dan seragam kerja saya juga cuma sedikit. Nah ada yang lebih susah lagi. Kalau pup atau berak itu kalau cebok susah banget. Biasanya kalau cebok kan pakai tangan kiri. Nah ini airnya itu kalau di tempat saya itu ditampung ya, nggak mengalir, jadi
susah. Kalau biasanya kalau yang masih ini sebelum jari saya terluka itu, kalau saya pakai yang tangan kanan pegangin air, nyiramin, yang tangan kiri nyebokin gitu ya. Nah ini bener-bener nggak bisa, susah banget, pokoknya susah banget. Untung sekali saya itu nggak setiap hari pup ya. Kalau setiap hari pup, waduh gimana rasanya itu nelangsa sekali gitu. Saya dicatat seperti itu, kadang-kadang saya ingat ke kampung ya. Kalau di kampung itu kalau apa ya, mau berak itu gampang ya, tinggal ke sungai aja. Di sungai kan airnya mengalir, jadi gampang. Ngomong-ngomong, ini saya di jalan yang sangat mahal ya. Kenapa saya bilang sangat mahal? Karena kalau lewat jalan sini nggak tepat waktunya itu bisa kena denda 500.000. Aduh. Sepeda motor itu lewat jalan sini itu dibatasi dari jam 11 malam sampai jam 6 pagi. Berhubung ini belum ada jam 6, jadi saya masih berani lewat sini. Nggak cuma sepeda motor, mobil juga. Kalau mobil dibatasi pakai sistem ganjil genap. Gimana sistem ganjil genap? Nah, sistem ganjil genap itu seperti ini. Misalkan nomor plat mobil yang paling belakang itu ganjil, misalkan 1, 3, 5, dan 7 dan seterusnya, itu boleh melintas di tanggal yang ganjil. Misalkan tanggal 1, tanggal 3, tanggal 5, dan tanggal 7 dan seterusnya lah. Nah begitu juga plat mobil yang nomor platnya yang paling belakang itu genap, misalkan 2 gitu. Nah itu boleh melintas di tanggal yang genap, misalkan tanggal 2, tanggal 4, tanggal 6 dan seterusnya. Tapi kalau mobil nggak tahu ya dari jam berapa sampai jam berapa. Yang saya tahu itu cuman motor ya, karena memang saya nggak punya mobil, nggak perlu tahu tentang itu. Yang penting saya tahu kapan motor harus lewat sini. Sebenarnya pengen juga sih punya mobil, tapi gimana lagi ya, belum bisa. Ya nggak apa-apa lah, punya motor aja udah sangat senang sekali. Ya ini ngomong-ngomong saya di daerah Senayan. Udah sampai Senayan aja. Enaknya lewat jalan sini itu pagi-pagi gini sepi. Ya ini saya bela-belain bangun pagi agar bisa menikmatin enaknya perjalanan gitu ya. Kalau lewat jalan seperti ini rasanya itu seperti jalan punya sendiri gitu ya. Seperti bapak saya aja yang bangun jalan. Waduh. Ini pelan-pelan di tengah lagi, ini siapa nih, bapak-bapak apa ibu-ibu? Oh bapak-bapak. Kirain ibu-ibu. Bapak-bapak dari belakang, ibu-ibu dari samping, bapak-bapak dari depan nggak tahu dah. Anginnya ini kalau pagi-pagi begini masih seger banget. Masih jarang-jarang ini ya, apa, polusi udaranya, kondisi udaranya itu masih seger, masih jarang kendaraan, jadi masih belum berpolusi. Nah ini ngomong bisa masuk jalur cepat nih. Jarang-jarang loh. Bisa masuk jalur cepat seperti ini. Kalau nggak ada lagi pembangunan itu nggak bisa nih. Tuh lihat tuh, lagi ada pembangunan kayaknya. Ya mudah-mudahan cepat jadilah, ya agar bisa mengurangi kemacetan Jakarta gitu ya. Gak enak di Jakarta, kalau siang dikit udah macet. Itu doang nih gak enaknya. Kalau yang lain-lain insya Allah enak. Ini bentar lagi kayaknya juga udah macet. Pokoknya ini kalau udah lewat dari jam 7 aja udah macet. Apalagi kalau jam-jam kantor, aduh, mau keluar aja rasanya males. Kalau keluar udah ngelarin motor terus lihat jalanan tapi kondisinya itu amburadul lah, lihat macet gitu ya, rasanya itu pengen masukin motor lagi. Karena sia-sia kalau keluar macet itu di jalanan, itu pokoknya nggak enak banget lah. Aduh.
mobil, ini rombongan mobil. Mana ini? Dapat jalur cepat aja deh. Mumpung lagi pembangunan gini kan masih boleh lah. Kali-kali saya juga pengen loh punya saya juga pengen loh masuk jalur cepat kalaupun nggak punya mobil, walaupun nggak pakai mobil. nunggu pakai mobil itu nikmati jalur cepat itu baru kapan? Nggak tahu saya punya mobilnya kapan. Punya motor aja belum lunas. Dulu agak kenceng dikit, ini dia di jalur cepat, harus cepat. Karena nggak macet. Jadi kalaupun di jalur cepat, kalau macet itu nggak bakalan bisa cepat, sama aja kayak di jalur lambat. Tapi semenjak bagi sistem ganjil genap atau di sistem jam-jaman gitu, lumayan sih di sini nggak begitu macet banget. Tapi ya akibatnya gitu, di jalan-jalan pinggiran itu ya macet banget, macet sekali. Kadang-kadang saya juga suka jengkel gitu ya, ketika udah nggak waktunya udah menunjukkan tidak boleh lewat jalur sini, saya itu lewatnya jalur-jalur pinggiran gitu ya, macetnya minta ampun. Kalau bisa terbang saya pengen terbang, tapi sayangnya motor saya nggak bisa terbang, saya juga nggak bisa. Nah ini ngomong saya di DHI nih di DHI itu. Ini kalau kadang-kadang saya kalau malam minggu atau hari-hari weekend pas kebetulan moodnya lagi tinggi gitu ya, nongkrong di DHI. Pokoknya kalau udah nongkrong itu udah rasanya udah enak aja ya, serasa hidup ini nggak punya beban. Rasanya kalau utang itu udah lupa sama utang, ngopi-ngopi nongkrong sama teman-teman gitu ya, udah lupa segalanya, tapi tetap masih ingat kalau saya itu seorang laki-laki. Aduh, orangnya kan, dor, lampu merah, kikuk, lampu hijau lagi, jalan lagi. Kalau lampu merah jangan lama-lama ya kalau saya lewat. Kalau saya lewat lampu merahnya lama nanti cabut dulu. Wah, baru diomong ini kalau lampu merah lagi. Jangan lama-lama loh. Kalau nggak pengen saya cabut tiangnya. Wah, ada nona tuh di pinggiran ngojek nona. Waduh, kalau nggak lama beneran nih, takut nih lampu merahnya saya marahin. Nah ini di mana ya, daerah Monas nih. Kalau misalkan mau ke Monas atau ke arah sana, saya harus putar ke kiri dulu. Ini namanya Borgoden. Nah, saya harus ke kiri dulu kalau mau ke Riksa. Kalau Anda mau berpindah jalur, gunakan lampu sen dan jangan lupa tetap jaga konsen. Ya, sini dulu. Ini namanya Borgoden. Saya dapat pengalaman dari Pak Polisi, tapi harus kena tilang dulu baru dapat pengalaman. Ceritanya dulu itu saya ini pengen buru-buru ya, saya juga belum tahu sebelumnya. Jadi kalau ada yang mau ke arah ke sono itu langsung ke sono aja dari sini, dari tadi lampu merah yang tadi itu lurus maju terus putar ke sono. Ditilang sama polisi, diberhentiin. Selamat siang mas katanya. Siang pak, kenapa pak? Anda tahu melanggar apa?
Nggak tahu Pak. Saya memang nggak tahu ya namanya. Kalau tahu nggak mungkin saya melanggar. Nah, terus saya dijelasin bahwa melanggar Borgodon katanya. Kalau mau ke arah sini Bapak seharusnya tadi belok ke kiri dulu Pak. Nah, berhubung saya melanggar Borgodon, jadi saya ditilang. Ya gimana lagi ya, pasrah saja. Walaupun saya lengkap, kalau saya salah mah tetap aja ditilang. Ketika itu saya ikut sidang di pengadilan Jakarta Pusat apa ya kalau nggak salah ya, pokoknya di Gajah Mada. Sidang itu kena 150, jengkelin banget ya, cuma salah belok 150. Itu kalau buat isi bensin, kalau isi bensin yang motor-motor itu ya, Matic atau bebek ya, yang kapasitasnya cuma antara sekitar 3 literan itu bisa 5 kali ya, sekitar 5 kalian mungkin ya. Kalau untuk motor yang 12 literan mungkin berapa ya, 250 ya, 1/1 lah. Kalau 12 literan 1/1, bayangin aja tuh, harusnya buat ngisi bensin bisa habis berbulan-bulan gitu ya, cuma gara-gara belok 150 melayang. Tapi nggak apa-apa sih, saya dari situ dapat pengalaman ya, pengalaman yang sebelumnya saya nggak ada saya dapatkan di jalanan gitu ya, jadi seenggaknya jadi tahu. Tapi kalau setiap dapat pengalaman harus ngeluarin uang 150, saya yang nggak mau lah, lama-lama dompet saya kempes. Mana nih ya, bingung saya, lurus apa ke kiri ya? Kiri aja dulu deh, kiri aja dulu, muter dulu biar motornya panas, mesinnya panas, tapi orangnya harus tetap dingin. Nggak bahaya kalau motor panas, mesin panas, orangnya ikut panas. Bisa kebakar nanti. Ya mungkin video kali ini cukup sampai di sini. Kalau ada salah-salah kata mohon maaf. Kalau kalian suka dengan video saya, jangan lupa like, share, dan klik subscribe ya. Terima kasih sudah menonton video saya. Dadah.